Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video budgetingku untuk bulan Juli 2023. Langsung aja, seperti biasanya, sebelum aku buat budgeting untuk bulan Julinya, aku mau evaluasi dulu penganggaran di bulan Juni. Yang sedang aku tulis ini biaya cuci baju karena aku baru lahiran, jadi aku pakai jasa cuci baju. Kalau di daerahku jasa cuci baju itu 50.000 per orang. Kalau di daerah teman-teman berapa nih pasarannya? Tapi hanya cuci baju aja ya. Kalau setrika itu 50.000 lagi per orangnya. Dan maaf ya teman-teman kalau tulisanku ini kurang fokus, malah fokus ke lampu karena aku buru-buru takut babynya bangun. Untuk variable cost, biaya internet dan langganan iCloud, bulan kemarin itu aku salah tulis, biasanya aku per bulannya itu 150.000. Udah aku isi top up ke aplikasi Dana dan Orbit, jadi nggak ada sisa. Yang kedua, untuk listrik dan air. Untuk listrik bulan ini aku makin bengkak karena di rumah mertua lagi ada tukang yang lagi buat teras belakang. Jadi mereka pakai mesin las yang membutuhkan daya yang besar. Dan juga karena aku sekarang udah ada newborn baby, jadi aku pakai AC-nya itu full time supaya babynya nggak kegerahan. Makanya tagihanku bulan ini besar. Dan sama kayak air juga tagihannya membengkak karena tingginya pemakaian. Total biaya listrik dan PDAM itu Rp725.000, jadi minus Rp125.000. Untuk belanja bulanan, selama aku dalam masa nifas ini, suami yang pergi belanja segala keperluan rumah dan juga keperluan anak-anak. Pokoknya ini dia ada kasih sisanya ke aku, dan belanjaannya bulan ini gak banyak karena aku juga lagi gak bisa masak cemilan-cemilan kan yang ribet-ribet dulu, jadi ini lumayan banyak sisanya. Ada sisa 75.000 dan aku ada nemu uang pecahan Rp500 di dompet tadi. Jadi total evaluasi bulan Juni 2023 ada sisa Rp75.500. Masya Allah, alhamdulillah uangnya mau aku isi ke saving challenge. Yang pertama ada saving challenge 20.000. Aku tuh paling excited dengan challenge ini karena ada yang bantuin, yaitu Pak Suami. Uang 20-an yang di toples ini pemberiannya tiap bulan. Tiap dia nemu uang 20 di dompetnya, dia beri ke aku dan aku masukin ke toples ini. Tapi aku gak ada hitung-hitung ini ada berapa lembar. Langsung aku masukin ke toplesnya aja. Di awal bulan nanti baru aku hitung keseluruhannya. Dan ini mau aku gabungkan dengan pecahan 20-anku. Dan oh ya, ini aku mau masukkan dulu uang koin 500-annya ke toples. Untuk toplesnya juga nggak pernah aku hitung, tapi aku pernah goals untuk penuhnya ini sekitar 120.000-an. Untuk pecahan 20-an biasanya aku linting dengan potongan pipet bekas ini. Tapi karena aku buru-buru, karena babynya udah mau bangun, jadi aku urungkan niat. Aku hitung aja berapa total uang 20-annya, kemudian aku arsir trackernya dengan MyLiner. Nanti jika aku ada waktu luang, baru aku linting uangnya. Kalau teman-teman seorang ibu rumah tangga, pasti paham ya, kalau punya baby itu, kita harus menyesuaikan waktu kita dengan babynya. Gak bisa sebaliknya. Kemudian untuk pecahan 15.000-nya mau aku isi ke mini sinking fundsku. Dan ini bindernya ada 4 jenis mini sinking fundsku. Tapi untuk di bulan ini aku mau isi untuk sinking funds vacuum cleaner aja supaya lebih cepat terkumpul. Seperti biasa, aku warnai trackernya sejumlah uang yang dikumpulkan. Selesai untuk evaluasi bulan Juni, sekarang kita buat penganggaran untuk bulan Julinya. Maaf ya teman-teman kalau suaraku agak beda nadanya dengan VO yang sebelumnya, karena tadi aku skip dulu karena benar babyku bangun. Dan maaf juga ya teman-teman kalau tulisan aku itu kurang cantik dan rapi. Dan untuk judul ini aku gak pintar lettering. Aku udah coba belajar tapi belum terbiasa juga. Tapi aku pengen banget judul untuk nama bulannya itu hand lettering gini. So, aku ngide untuk tulis bulannya itu mengikuti tulisan di Ponto.
Untuk tema bulan ini, aku mau buat gambar 4 ekor kupu-kupu yang mengibaratkan keluarga kecilku yang sekarang sudah berjumlah 4 orang. Di tanggal 26 Mei kemarin, alhamdulillah aku sudah lahiran anak keduaku yang berjenis kelamin laki-laki. Doain ya teman-teman, semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh. Begitu pula dengan teman-teman, aku doakan semoga teman-teman juga insya Allah dianugerahi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Untuk yang baru pertama kali mengunjungi channelku ini, hai salam kenal ya, aku Lady. Aku seorang ibu rumah tangga, aku suka sharing tentang kehidupan seorang ibu rumah tangga, mulai dari tentang kehamilan, kegiatan sehari-hari, mengatur keuangan rumah tangga, dan gaya hidup minimalis yang aku jalani. Teman-teman gimana budgetingnya? Aku tahu mungkin sebagian besar teman-teman klik video ini karena memang ingin memperdalam ilmu tentang budgeting. Sebagai disclaimer, aku bukan ahli keuangan. Aku di sini hanya share cara dan progresku mengatur keuangan rumah tanggaku. Untuk membuat budget tracker gini, mungkin tiap orang cara mengatur keuangannya ini bisa berbeda-beda. Banyak cara atau metode yang ditemukan dan dikembangkan, tapi tujuannya tetap sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Jadi teman-teman jangan terlalu berpaku pada pos anggaranku, karena kebutuhan kita berbeda, tapi mungkin metodenya bisa teman-teman ikuti. Kebetulan suami aku tim gaji bulanan dan di awal bulan. Jadi setelah aku terima uang dari pak suami, langsung aku kelola sebaik mungkin untuk saving, kebutuhan, dan keinginan. Untuk savings atau simpanan itu aku simpan di awal. Untuk posnya hampir sama seperti sebelumnya. Pertama simpanan tetap, kemudian dana darurat, lalu dana pendidikan, simpanan investasi emas, dan juga pajak mobil. Setelah tahun ini, aku udah goal savings dana kurban untuk anak pertamaku Ayash. Tahun depan insya Allah aku save untuk anak keduaku Ryan. Untuk nominalnya masih hampir sama juga seperti sebelumnya, karena untuk tiap pos simpanan udah ada target nominal dan waktu yang ditentukan. Tapi di sini aku salah tulis, untuk simpanan darurat aku tulis Rp100.000. Oh ya, untuk simpanan tetap tadi aku sensor. Biasanya nominalnya 10% dari total gaji suami. Dan untuk dana pendidikan masih aku siapkan untuk Ayash karena aku masih fokus dengan melunasi cicilan. Kemudian untuk giving seperti biasa untuk orang tua dan sedekah. Pos alokasi yang ketiga adalah living atau biaya hidup. Ini adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama kami. Yang pertama untuk Fiskos yang nominalnya tiap bulan itu tetap. Yang pertama untuk suami, kadang aku tulis pos ini, kadang enggak, karena memang untuk pegangan suami udah dikasih di awal. Untuk uang makan, biaya kendaraannya bekerja, dan iuran kantor. Untuk cuci baju, aku masih pakai jasa kerabat untuk cuci pakaian keluarga kecil kami, karena suami aku pun kan bekerja dan bantu urus Ayash. Dan pay off debt yang di bawah ini adalah cicilan dari gaya hidup yang kurang tepat yang kami jalani dulu sebelum mengenal gaya hidup minimalis. Kemudian untuk variable cost atau biaya aktual yang tidak tetap. Hampir sama seperti biasanya untuk pos alokasinya, cuma kali ini untuk tulisan listrik dan PDAM aku pisah biar lebih mudah menghitungnya, walau uangnya tetap aku satuin. Untuk teman-teman yang udah lama nonton budgetingku pasti tahu kalau kami tinggal bersama orang tua. Jadi untuk keperluan belanja mingguan dan keperluan dapur seperti sayur-sayuran dan bahan makanan itu ayah mertua yang belanja. Kebetulan ayah mertuaku masih aktif bekerja dan sambil bertani juga. Paling aku hanya nambah stok bahan bikin cemilan karena ibu mertuaku kurang suka bikin cemilan. Jadi untuk keperluan rumah itu kami sama-sama. Jadi teman-teman sesuaikan aja ya dengan kebutuhan teman-teman. Aku jujur karena memang real seperti ini pengaturan keuangan rumah tangga kami, jadi nggak ada pos yang aku buat-buat. Dan masih sama seperti bulan lalu, untuk refreshing anggaran ini aku skip dulu karena untuk beberapa bulan ke depan aku masih mendem dulu di rumah, jadi nggak ada niat kemana-mana ataupun makan di luar. Untuk internet dan iCloud masih sama 150.000. Untuk listrik
500.000, kali aja bulan ini nggak mahal karena udah nggak ada tukang lagi. Untuk PDAM aku anggarkan 100.000. Untuk belanja bulanan 400.000. Lalu belanja minggu ketiga ini khusus untuk beli telur 50.000, susu Ayash dan diapers adik bayi 500.000. Terakhir unexpected atau biaya tak terduga 100.000. Selesai untuk catat anggarannya, sekarang aku mau memasukkan uangnya ke posnya masing-masing. Sambil aku masukin uang-uang ini ke posnya, sambil aku mau bahas sedikit tentang budgeting ini. Pos anggaran kita itu berbeda karena kebutuhan dan keinginan kita berbeda. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tinggal bersama mertua, pasti penganggarannya berbeda dengan teman-teman yang tinggal mandiri. Tergantung juga jumlah anggota keluarga. Jika pendapatan kita sama, bisa jadi simpanan kita dan tanggungan kita juga berbeda. Kebetulan suami aku itu seorang ASN yang pastinya gajinya bisa diukur melalui golongannya. Tapi apakah harta yang kami miliki, uang simpanan yang kami miliki, cicilan yang kami tanggung, usaha sampingan yang dijalani, apakah sama dengan teman-teman seleting atau seangkatannya? Aku yakin tentu berbeda. Karena mindset, gaya hidup, dan goals setiap orang itu berbeda. Dan sekarang aku mau isi uang ke dompet sinking fundsku. Yang pertama ada pajak mobil, seperti biasa aku keep 200.000 tiap bulannya. Setelah aku keep, aku arsir satu kolom warnanya. Teman-teman bisa lihat, ini progress tracker warnanya udah hampir penuh. Berarti simpanannya juga hampir mencapai target. Insya Allah aku bayar pajak mobilnya itu di bulan Oktober nanti. Next, untuk dana kurban tahun depan, aku keep 100.000, tapi aku belum buat trackernya nih. Insya Allah ada waktu luang, nanti aku gambar trackernya, jadi lebih mudah nge-track target yang akan dikumpulkan. Dan yang terakhir di dompet ini, untuk tabungan investasi emas, aku keep 500.000 dan aku arsir satu kolom warnanya. Selesai untuk isi dompet sinking funds-nya, sisa uangnya ini untuk aku keep dana darurat dan dana pendidikan yang biasanya aku simpan di rekening supaya lebih mudah aksesnya. Alhamdulillah budgeting Julinya udah selesai, segala kebutuhan, keinginan, investasi, dan tanggung jawab cicilan udah aku anggarkan. Sampai jumpa di video-videoku lainnya, semoga keuangan kita semua bisa aman hingga akhir bulan dan bisa mencapai goals kita masing-masing. Dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman walau hanya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!